Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang mau kuliah, silakan datang ke STT Pati. Ya, sudah 2 tahun berjalan. Ya, biaya kuliah murah, bisa diangsur. Dan di sini memiliki sarana dan sarana sendiri, memiliki gedung sendiri, sarana dan prasarana sendiri, memiliki ruangan ber-AC dan juga memiliki WiFi. Kemudian kami juga membuka 3 prodi. Yang pertama, prodi informatika, yang kedua, prodi teknik elektro, dan prodi manajemen. Oke, by the way, sekarang sedang lockdown, maka kuliah di Pati saja, nggak usah kemana-mana. Oke, saya tunggu. Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like, dan like. Inside you, and the blackened eyes make my way into your mind, just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. It's paradise with a nasty bite. In the dead of the night, let the darkness take control. Inilah suasana STT Pati saat ini. Meskipun dalam masih kondisi pembangunan, tapi sarana dan prasarana kami sudah lengkap. WiFi, lampu, kamar mandi, kantor, ruang kuliah, semuanya sudah terpenuhi. Ya, ini protokol COVID-19, dan kita lihat ini adalah ruang kantor kami. Oke, ini adalah Pak Agus, staf administrasi. Ini beberapa lemari alat mahasiswa. Ini untuk tempat sholat. Ini akan nanti menjadi ruang administrasi kami. Kemudian kita tengok ke sini. Ini adalah kamar mandinya bagi dosen dan mahasiswa. Oke. Ya, ini kamar mandinya. Ini adalah kloset. Ya, ini untuk cuci tangan dengan, jangan lupa pakai sabun. Oke. Ya, ini adalah ruang toilet bagi dosen dan mahasiswa. Oke. Kita menuju ke ruang kuliah. Ini ruang kuliah. Ini adalah ruang kuliah. Ini adalah kursi dan bangku kuliah. Di sini tersedia AC, lampu penerangan, tralis, kemudian ada TV, ya, dan papan tulis berlapis kaca. Oke, lampu aktif semua. Oke. Kita geser sedikit, ini tempat sampah. Ini adalah ruang kuliah untuk kelas besar. Dan ini adalah ruang 3. Kita lihat ini adalah proses perkuliahan dari STT Pati. Ya. Vlog ini buat promosi ya, biar tahu. Ya. Ngomong dong, ayo dan daftar sini. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruangan yang sudah beroperasi aktif, dan ini adalah ruang yang kelima. Dan itu lagi, ini adalah ruang untuk workshop. Ruang workshop dan komputer. Ini adalah ruang laboratorium. Ya, sana tersedia komputer untuk CBT. Ya, laboratorium komputer.
lorong utama yang mengapit dua gedung, maksudnya yang mengapit dua bangunan. Ini adalah ketua BEM. Oke. Dan ini adalah tangga untuk naik di lantai 2 hingga lantai 3. Ya, kita masih sekarang ini lagi finishing lantai 3 dan untuk tralis serta instalasi di ruang 2 sedang diproses. Oke ya. Jadi yang belum tahu STT Pati silahkan datang ke sini. Tepatnya di sebelah SMK Tunas Harapan Pati. Itu SMK Tunas Harapan Pati. Ya. Oke. Oke, ini adalah ruang genset di dalam sini. Ini ruang genset ya. Ini ruang genset. Terkunci. Dan ini adalah hall. Ini adalah sebagai tempat lift ya nanti untuk naik ke lantai. Ini adalah tangga manual dan ini adalah halaman depan STT Pati. Oke, kita lihat. Ini adalah halaman depan STT Pati. Ya, ini halaman depan. Terus cekrek. Foto dulu. Cekrek. Cekrek. Oke, sekali lagi jadi untuk anak-anak yang baru lulus dari sekolah menengah baik SMA, SMK, MA, silakan daftar segera di STT Pati. Ada program studi teknik elektro, informatika, dan manajemen. Oke, ini adalah suasananya. Saya tunggu pendaftarannya. Hari ini udah mulai buka gelombang 2 ya sampai 27 Juni dan kami buka sampai bulan Agustus mendatang. Saya tunggu pendaftarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang mau kuliah, silakan datang ke STT Pati. Ya, sudah 2 tahun berjalan. Ya, biaya kuliah murah, bisa diangsut. Dan di sini memiliki sarana dan sarana sendiri, memiliki gedung sendiri, sarana dan prasarana sendiri, memiliki ruangan ber-AC dan juga memiliki WiFi. Kemudian kami juga membuka 3 prodi. Yang pertama, prodi informatika, yang kedua, prodi teknik elektro, dan prodi manajemen. Oke, by the way, sekarang sedang lockdown, maka kuliah di Pati saja, nggak usah kemana-mana. Oke, saya tunggu. Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like, dan like. Online. Mas, cerita Mas. Can lose each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you Cita-cita saya. away this season. Menggunakan apa? Kerudung. Kerudungnya berarti iya. Berhasil itu. Sempat kemarin buat videonya. Belum ya, kalau video belum ya. Video ketika praktek. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.
Search but you stay lost. We are Itu menurut Anda itu kira-kira itu hal yang baru atau hal yang usang? but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious. That's the part you won't Bidang pekerjaannya apa? curious. Maybe you should take it slow. Mysterious. That's the part you won't show. Oh, berarti memang intensitas bunyi dari genset itu harus diukur gitu. Take it slow. Jangan Oh gitu ya. Apakah setiap rumah sakit begitu? Berapa yang diperbolehkan intensitas? 60 sampai 65 desibel dan 60 sampai 70. Nah, berarti di dalam ruangan dengan di luar ruangan itu sangat berbeda sekali ya. Berapa rata-rata sekarang itu di sana? Rata-rata berapa? Berapa desibel? 80 ke atas. Yang Anda temukan ketika mengukur itu mundurnya kan kemarin pengaruh jarak ya. Jaraknya berapa meter? 1 meter. Berapa perubahannya 1 meter itu? Dua sampai 3 desibel rata-rata ya. Berapa data kemarin yang diambil? Kemudian yang cahaya mas, signifikan enggak perubahan warna terhadap perubahan intensitas cahaya? Can you hear my voice? Apa? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark Oh, and my gitu. hopes destroyed. Oh gitu beda. Me, is anybody there? Oh gitu. Paling terang di UGD ya berarti. Di kamar pasien apa di kamar UGD? Save me, Oh di kamar operasi ya. I'm running out of air. Berarti di sana digunakan alat ukur, udah punya alat ukur luxmeter juga. Apa juga? Sebelum saya tugaskan untuk menginstal luxmeter, apakah sudah menggunakan itu? Sudah menggunakan luxmeter. Ya, itu karena memang Mas Agus itu sudah bekerja di rumah sakit ya Mas, sebagai nah, ini kan jadi pembelajaran. Saya tidak menyangka sama sekali ya, bahwa memang yang saya tugaskan itu selaras dengan pekerjaan atau memang itu dipakai ya. Karena apa? Selama ini kita tidak pernah berpikir ke sana. Mungkin teman-teman panjenengan yang sekarang belum bekerja, Cung yang belum kerja di sini nggak Cung? Cung yang belum kerja? Oke, ya. Nah, berarti yang sudah bekerja Mas Agus sama Mas ya siapa? Mas Hendy. Dirimu juga melakukan hal yang sama di perusahaannya? Di mana Mas? Apa itu? Perusahaan apa? Pangan ya? Tidak sampai sedetail itu ya? Nah itu karena kebetulan rumah sakit. Jadi kita ini berbicara
konteks fisika yang kita pelajari dengan aplikasi di lapangan. Ya. Saya berpikir keras bagaimana caranya. Memang pembelajaran kita itu harus benar-benar bisa diimplementasikan, bukan sekedar pembahasan materi. Ya. Apalagi kita ini orang teknik. Jadi sedikit banyak kita ini ibaratnya orang ngomong ya hanya ngerti 1-2 konsep fisika, tapi memang itu dipraktekkan. Itu prinsip saya. Kalau saya mengikuti dari alur misalnya kurikulum begitu kan, ini seperti itu aja, nanti nggak ketemu. Nah kemarin makanya ketika kita kena COVID harus di rumah, sebenarnya yang cahaya itu yang kita bisa praktekkan di sini bukan itu, tapi saya menggunakan panel surya. Sudah saya sediakan, sudah ada job sheetnya seperti tahun sebelumnya. Tetapi kalau COVID itu bagaimana? Nah, termasuk alat ukur yang bisa dipakai. Nah seperti itu, makanya kemarin saya menggunakan HP supaya bisa dilakukan. Ada mungkin yang lain sedikit bercerita ketika waktu praktek di rumah, entah itu bisa sembunyi atau saya. Bagaimana Mas? Kamu praktek nggak? Nggak praktek. Nah, terus bagaimana kamu bisa membuat laporan? Belum buat laporannya paling. Nah iya, nggak ada pengalamannya kan berarti kan? Gitu. Oh belum kerja masalahnya ya. Lah iya, malah sing kerja aku malah sergap, ya kan? Yang lain ada? Hanya Mas Agus saja yang praktek berarti. Coba, Mas, kamu praktek? Gimana? Di rumah apa di mana? Ya, gimana? Coba cerita. Dibuka aja sedikit lah, dibuka lah maskernya kayak dokter ya. Iya, gimana? Kerudungnya mbak. Terus. Atau lepis itu langsung redamnya tinggi tuh ya. Ada yang lain yang mungkin yang jeglek banget itu. Siapa? Nggak ada. Wah ini perlu dicoba ini, karena yang belum praktek wajib praktek ya. Jadi saya tunggu ini.